Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ana. Kita belajar biologi lagi yuk. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan interaksinya pada pertemuan kedua, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Disimak videonya ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Di sini kita akan mempelajari apa sih rantai makanan itu. Nah, hubungan timbal balik antara komponen-komponen penyusun ekosistem itu secara nggak langsung akan membentuk suatu sistem atau suatu pola tertentu yang berkesinambungan. Nggak hanya antara komponen biotik dengan komponen abiotik aja loh, saling ketergantungan pun bisa terjadi antara sesama komponen biotik. Misalnya antara produsen, konsumen, dan pengurai itu bisa terjadi suatu hubungan ketergantungan yang saling mempengaruhi. Nah, hubungan ketergantungan yang saling mempengaruhi antara produsen dan konsumen itu dapat digambarkan dalam 3 istilah, bisa rantai makanan, jaring-jaring makanan, ataupun piramida makanan. Rantai makanan itu adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sebenarnya sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan yang berdasar urutan tertentu. Di sana ada peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Misalnya daun pada tanaman ini dimakan ulat, kemudian ulat dimakan burung kecil, dan burung kecil kemudian akan dimakan burung elang. Kita juga bisa lihat contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Misalnya padi bisa dimakan oleh tikus. Nah, tikus nanti dimakan oleh ular, dan ular nanti akan dimakan oleh elang. Contoh berikutnya misalnya rantai makanan di ekosistem laut. Ada fitoplankton, kemudian dimakan oleh zooplankton. Pada gilirannya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan akhirnya ikan-ikan kecil tersebut berakhir pada ikan hiu. Dan ini contoh rantai makanan pada ekosistem sungai. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, lalu zooplankton dimakan oleh udang-udang kecil. Nah, udang kecil nanti berakhir pada ikan besar. Nah, kalau gitu jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Coba kita perhatikan pada gambar. Nah, di gambar itu ada 2 kelompok jaring-jaring makanan berdasarkan produsennya, yaitu kelompok fitoplankton dan kelompok rumput laut. Nah, coba kita hitung sama-sama ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini ya. Di sini ada 13 makhluk hidup yang membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Salah satunya adalah fitoplankton dimakan udang kecil, kemudian udang kecil dimakan oleh paus biru. Atau bisa juga fitoplankton dimakan udang kecil, kemudian udang kecil dimakan ikan, ikan dimakan burung camar, lalu burung camar dimakan anjing laut. Dalam sebuah ekosistem, itu ketersediaan atau jumlah populasi organisme dalam sebuah jaring-jaring makanan itu akan mempengaruhi keseimbangan sebuah ekosistem. Contohnya gini, jika jumlah organisme yang menjadi produsen mengalami kepunahan, maka seluruh sistem jaring-jaring makanan pasti terganggu. Ekosistem yang mantap itu kalau jumlah produsen lebih besar daripada jumlah konsumen. Apabila dirinci lebih lanjut, maka jumlah produsen itu harusnya lebih besar daripada konsumen 1. Konsumen 1 lebih besar daripada konsumen 2. Konsumen 2 itu lebih besar daripada konsumen 3, dan seterusnya. Apabila keadaan tersebut kita gambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan seperti pada gambar. Jadi piramida makanan yaitu tingkatan organisasi makhluk hidup yang didasarkan atas hubungan makan-memakan. Piramida makanan itu disebut juga sebagai piramida jumlah dan merupakan salah satu jenis piramida dalam ekologi. Menurut fungsinya, piramida ekologi itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada piramida jumlah, ada piramida energi, dan piramida biomasa.
Sumber energi dari suatu ekosistem itu berasal dari cahaya matahari. Nah, tumbuh-tumbuhan sebagai produsen itu membutuhkan cahaya tersebut untuk melakukan fotosintesis, di mana sebagian energi akan berpindah dari konsumen satu dalam bentuk makanan, lalu selanjutnya berpindah lagi ke konsumen 2 dan ke konsumen 3. Jika produsen dan konsumen mati, maka akan menjadi sampah organik. Sampah tersebut akan mengalami pembusukan dari hasil penguraian mikroba tanah, sehingga menjadi humus. Sebagian lagi terurai menjadi gas ataupun mineral. Sampai di sini, materi yang berupa gas atau mineral itu dapat dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan, yaitu produsen. Pada gambar, aliran energi ditandai dengan tanda panah berwarna merah, sedangkan daur materi tanda panah hitam yang putus-putus. Di sini kita dapat mengetahui jika aliran energi itu berbeda dengan aliran materi. Aliran materi itu sifatnya seperti siklus, sedangkan aliran energi itu sifatnya menuju satu arah, sampai dengan tingkat mikroba. Dan pastinya aliran energi diawali dengan energi matahari. Dan berikut ini adalah tugas yang harus kamu lakukan. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.